Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat di dalam buku yang kubaca tadi, itu ada penjelasan tentang orang itu kalau timbangan kebaikannya lebih berat, itu langsung diucapi selamat bahwa dia akan bahagia selamanya tanpa ada penderitaan. Tapi sangat berbahaya sekali kalau sebaliknya, keburukannya yang lebih berat, karena itu sama dengan penderitaan. Karena rumusnya di surah Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi pokoknya rumusnya itu, asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga, asal keburukannya yang lebih berat langsung masuk neraka. Cuman kita patut bersyukur kepada Allah, karena ternyata Nabi menjelaskannya itu tidak sebagaimana bunyi teksnya gitu ya. Karena ternyata nanti itu ketika seseorang misalnya kebaikannya kok ringan, kalah sama keburukannya, itu ternyata ada proses yang namanya syafaat. Jadi ada upaya syafaat. Syafaat itu pertolongan. Yang pertama itu diantaranya yang saya paham, yang pernah saya baca nih, Allah berfirman kepada malaikat agar dicarikan amalan-amalan sunnahnya. Jadi orang ini punya amalan sunnah nggak? Qobliyah ba'diyahnya, Senin Kemisnya, puasa Daudnya, sedekahnya, dan aneka amalan sunnah yang lain. Kalau dia punya stok amalan sunnah yang cukup hingga amal kebaikannya lebih berat, maka dia langsung masuk surga. Tapi yang menarik begini, jadi ada orang itu udah dicari amalan-amalan sunnahnya itu, ternyata masih kalah juga, sehingga akhirnya orang ini, dalam hadis itu dikatakan automakal, didatangkanlah amal-amalan yang lain lagi. Al-Quran datang, kalau dia rajin baca Al-Quran. Terus puasa datang untuk memberikan syafaat. Sampai sini ada yang menang sudah, tapi ada yang masih kalah juga. Maka didatangkan lagi akhlaknya. Kalau dia punya etika yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Rupanya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu bisa memperberat timbangan amal kebaikan. Sampai sini ada yang menang sudah, tapi ada juga yang masih kalah juga. Berarti saking parahnya ini. Terakhir itu mentok, ini terakhir yang saya tahu ya, mentok ini. Kalau punya ini pasti menang sudah. Kalau punya, tapi kalau nggak punya ya wassalam. Apa itu? Dalam hadis itu disebutkan namanya bitoko. Bitoko itu kartu artinya. Kartu la ilaha illallah. Nah, orang kalau punya kartu la ilaha illallah itu pasti menang sudah. Timbangan kebaikannya pasti menang, karena dia sangat berat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya ini supaya kita ini punya kartu la ilaha illallah? Yang pertama ya perbanyak zikir la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, tidak hanya zikir la ilaha illallah, tapi lebih dari itu, yakini isi la ilaha illallah itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, lisan mengucap la ilaha illallah, hati meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Lebih dari itu, kita yakini bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Nah, terus setelah kita yakini dalam hati, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Hanya Allah aja. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah dan semoga kita punya kartu bitaqah tadi.
kartu la ilaha illallah. Karena di hadis nanti insya Allah kita bahas, atau sudah saya lupa di kitab ini, itu ada pembahasan kalau udah punya kartu itu la ilaha illallah pasti menang sudah, pasti menang, kebaikannya pasti menang. Ya masalahnya tadi punya apa enggak ya. Makanya tadi kata kuncinya perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, yakin dalam hati dengan mengisbat Allah, menafikan makhluk, sehingga kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tadi itu. Ya tadi bertawakal semata-mata hanya kepada Allah. Nah, itu diantaranya nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo selanjutnya. Menurut 491. Kenapa, Bu? Menurut riwayat Anda bin Asyiri, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hudayr dari Hiram bin Murrah, dari Abdullah bin Al-Maktar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia katakan bahwasanya ada seorang berkata kepadanya, sesungguhnya penduduk Madinah benar-benar memenuhi syarat. Baik Abu Abdurrahman, maka kata Ibnu Umar, apa yang menghalangi mereka memenuhi syarat? Padahal Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan benarkah bagi orang-orang yang adalah kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, dan seterusnya sampai dengan yaitu dari ketika manusia bertinggi menghadap Tuhan semesta alam. Al-Muqaffifun 10 dan 6. Sesungguhnya teringat pada waktu itu benar-benar mencapai kelima mereka, saking lagi dan dasarnya di kiamat. Begitu pula Al-Sayyi telah mengeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Wahab, dari Abdurrahman bin Maisarah, dari Abu Nabi, dari Abu Abdurrahman Al-Nabri, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dengan berkata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian, apabila Allah azza wa jalla mengumpulkan anak-anak panah dalam badannya selama 50 tahun tanpa memperdulikan kamu. Kata Al-Wali hadis ini dari aku Jayid isnadnya. Maka itu Muslim telah mengkafiri beberapa hadis Ibnu Mubarak, dari Ibnu Wahab, dari Abu Hanif juga, dari Al-Nabri dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata Muslim telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, saya menanyakan bila bin Sa'id berkata, sesungguhnya umat manusia pada hari kiamat akan berjalan berbimbang-bimbang. Itulah yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya.
dan dalam firman yang lain. Dan andaikan kamu tahu ketika mereka orang-orang kafir berperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari kafir. Dan dalam hadis riwayat Juwaidi dari ada Dahak tersebut di atas dinyatakan, maka turunlah raja sedang dan sebelah kirinya terdapat neraka jahanam. Mereka mendengar suatu gejolak dan desahnya, namun penjuru bumi manapun mereka datang, di sana mereka dapati barisan-barisan malaikat yang berdiri tegak. Itulah yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Rahman 33 As-Sultan di sini maksudnya sultan. Rasulullah SAW bersabda, Jibril pernah mempertakuti aku pada hari kiamat sehingga membuatku menangis. Maka aku berkata, hai Jibril, bukankah Tuhanku telah mengampuni dosaku yang lalu dan akan datang? Jibril berkata kepada dia, Muhammad, kamu benar-benar akan menyaksikan kengerian di hari itu yang membuat kamu lupa akan ampunan Allah. Demikianlah disebutkan oleh Abu Al-Faraj Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu. Baik, saya mau terangkan dulu ya. Kondisi saat kiamat itu begitu menegangkan sampai sekelas para nabi pun pada saat itu sibuk dengan keadaan dirinya. Walaupun tentu para nabi dijamin. Pada saat hari kiamat nanti, kalau kita secara umum, kalau nabi sudah terjamin lah ya. Walaupun tadi di belakang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, sebenarnya nabi sih nggak begitu. Yang saya pahami adalah nabi itu justru satu-satunya makhluk yang Allah pilih untuk mau dan mampu memohon syafaat kepada Allah untuk seluruh makhluk pada saat itu. Satu-satunya itu nabi, hanya nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang lain pun walaupun dalam ketegangan, itu ketegangan yang wajar sebagai hamba Allah, namun keadaan itu tidak membuat mereka sebagaimana orang-orang yang dimurkai. Ya lebih kepada bagaimana seorang kekasih yang merasa nggak enak lah kepada kekasihnya. Kayak Nabi Adam merasa nggak enak dulu karena pernah melanggar dalam tanda kutip apa yang dilarang oleh Allah. Walaupun itu beda dengan pendurhaka. Kalau pendurhaka kan dalam ketakutan yang memang menderita. Kalau para nabi itu tidak. Nah, tapi saya ulang, para nabi dijamin lah ya, sudah nggak ada masalah. Sekarang dalam konteks orang-orang seperti kita yang bukan nabi, bukan rasul, saya ingin sampaikan begini. Di kitab ini, dan pernah saya sampaikan di sini juga untuk mengingatkan kembali aja, bahwa di awal kitab ini ada pembahasan tentang sebuah hadis. Sependek yang saya ingat, hadisnya sahih. Aukamakol Nabi bersabda, tidak ada rasa takut 2 kali, tidak ada rasa aman 2 kali. Itu rumus untuk kita ini. Kalau di dunia kita sudah merasa takut kepada Allah, sehingga berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam berbuat, insya Allah kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya nanti. Dan siapa yang di dunia merasa aman dari pengawasan Allah sehingga kemudian dia berbuat seenaknya, ngomong nggak difilter, menyakiti hati orang lain tenang-tenang saja, menfitnah orang tenang. Maka orang seperti ini tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya ulang, ini penting untuk kita pahami. Saya ulang mumpung kita masih hidup, agar kita ini berusaha merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga kalau mau ngomongnya nggak bener itu ya takut kepada Allah, mau berbuat yang nggak bener itu ya takut kepada Allah. Sehingga nanti di akhirat insya Allah kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya.
Itu kata kuncinya itu di situ. Nah, saya monggo dipikir aja. Kita kira-kira termasuk yang itu apa enggak gitu. Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Semoga ya kita termasuk yang dibuat tidak takut nanti di akhirat oleh Allah, sehingga kita dibuat aman oleh Allah. Karena pada saat itu yang merasa aman hanyalah orang-orang yang dibuat hatinya aman oleh Allah. Kita jangan berkata begini ya, mentang-mentang nyalinya besar, terus dia berkata, wah saya nggak takut dengan semua itu. Itu cuma ngomongnya saja. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang saya tahu, yang saya kenal, orang ini sangat berani, sangat gagah orang ini. Yang saya kenal ya, sangat gagah, sangat berani. Suatu saat saya telepon oleh keluarganya untuk menemui yang bersangkutan. Keluarganya mengatakan, saya tidak lagi mengenal dia sebagai dia. Kenapa? Dia sangat berani, tapi sekarang tiba-tiba jadi penakut. Kok jadi cengeng, jadi penakut? Ada ketakutan. Kenapa? Dia bilang itu. Nah, selang berapa waktu, setelah saya beri nasihat macam-macam, kita doakan macam-macam. Selang berapa waktu saya dapat kabar beliau meninggal. Di situ saya baru ngeh itu. Ya Allah, jangan-jangan kemarin yang dia ketakutan itu dia sudah mulai melihat malaikat. Iya. Artinya gini, orang itu kan ketika nyalinya besar, itu kan ketika dia masih hidup. Ketika melihat kenyataan di mana kemudian malaikat sudah mulai bisa dia lihat, apa yang terjadi kira-kira? Ya tadi itu. Nyalinya besar, kalau Allah hilangkan rasa beraninya, sudah. Nabi Musa alaihissalam itu ketika di Gunung Tursina, ketika beliau dalam tanda kutip agak memaksa ingin melihat Allah, kan pingsan itu beliau. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha berjumpa langsung dengan Allah itu tidak pingsan sama sekali. Apa kata para ulama? Nabi Musa saat itu rasa takutnya tidak dihilangkan oleh Allah, sehingga beliau pingsan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW rasa takutnya dihilangkan oleh Allah sehingga beliau tidak pingsan. Nah, berarti kata kuncinya itu, apakah nanti kita termasuk orang yang ditenangkan oleh Allah atau tidak, itu kata kuncinya. Dan kata kuncinya juga berarti saat ini kita di dunia bersikap bagaimana, gitu aja. Kalau kita di dunia ini bersikap merasa takut kepada Allah, sehingga kita tadi berhati-hati dalam ngomong dan bertindak, insya Allah dan semoga kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Amin. Tapi kalau di dunia kita sudah merasa aman dari pengawasan Allah sehingga ngomong seenaknya, berbuat seenaknya, naudzubillah, tidak akan merasakan rasa aman untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Naudzubillah. Lagi-lagi ya kembali pada kita. Itu kata kuncinya itu di situ ya. Apakah kita saat ini merasa takut kepada Allah sehingga berhati-hati, atau merasa aman dari pengawasan Allah sehingga seenaknya? Nah, ini monggo diperhatikan saja keadaan kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo lanjut Bu Mustarian. Dari apa yang dilakukan dari sana tersebut di atas ya, kalau kita Allah dari jamak itu bagi orang yang takdir, orang lain laki-laki maupun perempuan. Ada sebenarnya tidak begitu, dikarenakan adanya hadis yang mengandungnya sesudah itu yang dilakukan oleh Al-Iqbal. Jadi kesimpulannya memang tidak membahayakan bagi orang muslim, tapi yang dimaksud adalah orang yang sempurna. Apa orang yang bernaung di bawah nama Allah yang Maha Esa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Sahih tentang Allah, 7 orang yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Padahal para sahabat tertentu
Malaysia dan lain-lain. Sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut pada bab ketiga ini. Lain dari itu, ada pula riwayat yang menerangkan adanya orang-orang yang akan ditinggal di bawah naungan sedekahnya atau di bawah naungan amal-amal soleh lainnya. Para pelakunya akan berada di sana. Insya Allah, Allah semua itu termasuk dalam pengertian di bawah naungan as wallahu alam. Adapun selain mereka, semuanya tenggelam dalam keringat dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagaimana ditujukan oleh hadis Muslim tersebut di atas. Berkaitan dengan hadis itu, Ibnu Arabi memberi komentar. Setiap orang telah akan berdiri dengan diri peringatan sendiri-sendiri. Yakni, dia tenggelam dalam peringatannya sampai ke persamaan itu senang. Dan di sebelahnya, umpamanya di sebelah kanannya ada orang yang peringatan mencapai mata kakinya. Di sebelah kirinya ada orang yang peringatannya mencapai lututnya. Di depannya ada orang yang peringatannya mencapai pusatnya. Dan di belakangnya ada orang yang peringatan mencapai dadanya. Jadi berbeda-beda dengan kebiasaan yang kita lihat di dunia. Di dalam dunia ini kita lihat jika sejumlah orang berada di tanah rata tergenang banjir, air akan menyampaikan secara merata. Tidak beda-beda seperti yang telah kami katakan, yakni jika tanahnya rata dan tempatnya berdekatan, tapi itu memang termasuk kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa. Jikalau dia menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Baik. Disinggung dalam penjelasan para ulama di sini bahwa termasuk yang nanti aman dari huru hara kiamat itu adalah orang-orang yang mendapat fasilitas. Dan ini tentu bagi orang-orang yang imannya baik dan sempurna. Disebutkan tadi diantaranya saja ya, orang yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 orang itu ada 7 orang ya, ada 7 model orang maksud saya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Tidak semua kita pemimpin ya. Yang kedua deh, saya nggak berurutan karena saya nggak perlu urutan, tapi insya Allah apal isinya. Yang kedua itu syabun nasyafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya dari akil balik sampai meninggal baik terus. Nggak semua kita begitu ya. Oke, yang ketiga sekarang orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Sudah kangen aja. Semoga kita di dalamnya ya. Amin. Terutama saya sebagai laki-laki. Kemudian yang keempat, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Digambarkan dalam hadis itu tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu gambarannya. Oh, kita selama ini terang-terang Ustaz, bagus, tak apa-apa. Sembunyi-sembunyi harus diagendakan berarti. Jadi mau sedekah terang-terangan, mau diam-diam boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak pernah sedekah. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kemudian tapi harus diagendakan, sedekah sembunyi-sembunyi harus diagendakan. Kemudian yang kelima, yang keempat atau kelima ya? Yang kelima itu adalah orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina dan dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Tapi dengan syarat yang rayu harus cantik dan kaya. Terus. Kemudian yang keenam, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Maaf ya, lagi duduk termenung sendiri, ingat dosa terus nangis. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan ibu aja. Kalau itu air mata itu mahal sekali. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ini yang sering saya bilang. Semoga kita termasuk itu. Amin. Karena insya Allah kita ngaji ini kan bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan insya Allah kita semua saling mencintai karena Allah. Kan gitu nih? Kalau tidak saling mencintai, buat apa kita ketemu? Dalam arti kalau sentimen kan masih malas.
Nah, makanya semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Walaupun nanti secara umum, garis umum ya, yang dibuat aman oleh Allah itu orang-orang yang imannya sempurna. Pertanyaan ini, sempurnanya iman itu ditandai dengan apa, Ustaz? Kalau di dalam hadis itu banyak. Nanti tinggal cek aja ke kita ya. Yang pertama, sempurnanya iman itu ditandai dengan baiknya budi pekerti, akhlak. Semakin bagus akhlaknya, itu pertanda semakin bagus imannya. Ini untuk orang beriman loh ya. Jangan kita berkata begini, oh, itu orang kafir, ada di negara tertentu orang kafir akhlaknya bagus tapi dia kafir, Ustaz. Maka jawabannya dia berakhlak pada sesama, tapi sama Allah dia tidak berakhlak karena tidak beriman itu. Nah ini konteksnya orang beriman konteksnya. Yang kedua, sempurnanya iman itu ditandai dengan baiknya dia kepada keluarga. Ada orang itu kalau ke orang lain baik, ke keluarga jahat itu ada. Nah dia enggak. Orang imannya sempurna itu justru ditandai dengan bagusnya dia kepada keluarganya. Bukan berarti ke orang lain jahat, bukan ya. Nah, tapi terus sempurnanya iman itu ditandai apa lagi dalam Islam? Ditandai dengan terjaganya lisan, terjaganya tangan dari berbuat zalim pada sesama. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi lah beberapa dalil yang lain. Tapi secara umum kalau akhlak kita bagus, kepada keluarga kita baik, pada sama juga kita baiklah secara umum gitu ya. Kemudian terjaga lisan dan tangan kita, insya Allah. Dan semoga itu pertanda iman kita sehat. Karena orang itu kalau mulutnya nggak terjaga, pasti nggak sehat imannya, pasti itu. Orang kalau jahat sama keluarganya, pasti imannya bermasalah. Maaf, walaupun dia ustadz gelarnya, walaupun dia gelarnya kiai misalnya, kalau kepada keluarga dia tidak baik, pasti imannya bermasalah, pasti itu sudah, pasti. Itu seperti itu. Nah, sebagaimana juga ketika ada orang yang akhlaknya nggak bagus, pasti imannya juga bermasalah. Loh, tapi dia rajin sholat, Ustaz, rajin ngaji, Ustaz ya, rajin baca Al-Quran, bahkan dia penghafal Al-Quran, Ustaz, tapi mulutnya kotor, suka mencela orang. Maka jawabannya dia imannya bermasalah. Emang ada, Ustaz ya, orang yang ahli ibadah tapi kayak gitu? Ada. Dulu di zaman para sahabat ada namanya kelompok Khawarij. Banyak yang hafal Quran, ahli sholat malam, ahli puasa, tapi tatapan matanya penuh kebencian, taut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian. Naudzubillah min dzalik. Ada di dulu zaman sahabat, namanya kelompoknya Khawarij namanya. Kalau sekarang mungkin orang nyebut kelompok takfir yang gampang mengkafirkan orang lain. Rajin sholat tapi ngomongnya itu sengak gitu loh. Sombongnya sundul langit, kalau ngomong tinggi banget gitu. Jadi nah kita itu jangan seperti itu. Ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oh, jelas semua atau tidak jelas semua? Dan nanti keluar tuh gang yang ini aja Bu ya, gang 1, 2 kiri ya. Nggih, soalnya tadi lewat tikungan itu dalam gitu. Dalam gitu. Nggih. Tadi lewat tikungan sana, tikungan. Dalam. Hah? Nggih, lewat tanah. Iya, iya. Tinggi lewat tanah. Sini. Jadi, ini lurus. Masjid. Oh, ke kiri. Oh. Nggih. Siap. Berarti ini lurus mau nggih? Ke Masjid An-Nur. Nggih. Ketemu An-Nur. Satu rumah ke kiri. Nanti ada jalan. Siap. Oh, yang ada orang jual sate kelinci macam-macam. Oh. Iya. Dulu Al-Fudol apa namanya? Iya itu.
Nggih, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Dicukupkan mawon nggih. Karena agak tegang juga ini. Nggih, Bu Rita. Iya, iya, ini pulang. Nanti malam baru ada lagi insyaallah. Kenapa? Nggih, nggih, betul. Lewat tembusnya Keranji, Duta Keranji. Tapi kalau lihat dari gejala Duta Keranji banjir, kayaknya lewat Jakarta ini. Lewat Pondokopi udah kemungkinan. Saya tadi dari Kemang. Dari Kemang. Itu Pak di jembatan yang mau Keranji kiri itu juga macet ya Pak. Itu juga genang air tuh Pak Noah. Yang mau tol. Oh iya. Makanya kalau lihat kayak gini saya nggak lewat situ. Kan lewat Pondokopi saya mungkin nanti. Lewat Pondokopi. Iya betul. Lewat Pondokopi. Iya, lewat. Pokoknya lewat itulah nanti lewat ya Klender itu, tembusnya Klender. Tembusnya. Ya kalau lihat dari model hujannya kayak gini. Nggih. Ya itu kemarin saya masuk. Semata kaki tapi nggak sampai belakang rumah. Jadi sampai rumah sampai kamar belakang, kamar depan nggak sampai. Sama garasi dikit. Kalau depan rumahnya Pak jalanannya Semata kaki. Jalanannya selutut. Kalau jalan. Okay. Dari belakang masuknya dari belakang dari dapur. Nggak ditinggiin juga sih sebenarnya Bu. Cuma di keramik aja sih. Nggak diuruk itu enggak tetap segitu aja, memang aslinya segitu tingginya. Posisi tanahnya mungkin agak tinggi alhamdulillah. Ya Bu, kita tutup dulu nggih dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.